وأجرنا في زمرة أهل الخير التجاني وأمتنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. Nah, tidak salah paham saya. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Ketika saya sinau atau belajar, ternyata ditemukan beberapa ayat yang ada dalam Quran bahwa Allah itu mencintai beberapa kategori orang-orang yang iman kepada Allah. Ada yang bergelar muhsinin, ada yang muttaqin, ada yang sabirin, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini beberapa saja nanti yang akan kita kupas, karena nanti kesimpulan saya dari berbagai macam definisi yang sudah disampaikan oleh Al-Quran mengenai karakter atau sifat dari orang-orang yang beragama Islam, itu nanti ternyata terkumpul dalam Tijani ini. Contoh, nanti misalnya innallaha yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang Tijani insyaallah suci. Kenapa demikian? Dia harus menjalankan lazimah. Sedangkan syarat lazimah itu adalah suci. Lazimahnya sehari 2 kali suci. Kemudian sholatnya wajib 5 kali. Berarti suci. Berarti orang-orang Tijani nanti rangkuman dari karakter-karakter yang ada di dalam Al-Quran. Oke, pertama saya mengutip ayat yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berarti yang kita garis bawahi di situ adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Ini saya lihat dalam kitab tafsirnya yang saya buka itu ada Ibnu Katsir. Nama aslinya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini sebenarnya diawali wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkanlah semua hartamu itu untuk apa? Fi sabilillah. Jadi semua yang Anda miliki itu tujuan sejatinya itu hanyalah untuk sabilillah, untuk Allah. Makanya kalau jenengan misalnya punya mobil, niatkan bahwa mobil Anda itu untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah, niatkan bahwa rumah itu akan dipergunakan untuk ibadah. Kayak doanya Nabi Ibrahim itu ya. Apa? Musollain loh, Al-Baqarah, wa idibtala dan seterusnya. Apa itu? Juz 1 agak akhir. Musolla itu loh. Aduh, biasanya apa nek wayang ini lali. Itu tujuannya untuk musola. Jadi Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bangun rumah, bangun itu tujuannya untuk ibadah. Wa ahidna ila Ibrahim musolla wa antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruka'is sujud. Tempat ruku, tempat sujud, tempat orang iktikaf. Jadi apapun yang Anda miliki, baik berupa harta,
tenaga ataupun pikiran itu infakkan untuk sabilillah. Itu lafadznya memang begitu. Nafkahkan semua yang Anda miliki. Wa anfiqu fi sabilillah. Punya apapun, punya uang, niatkan tujuannya untuk sabilillah, untuk ibadah. Adapun jajan itu bonus. Jadi kalau sampai niatkan begitu, otomatis sampai bisa makan. Otomatis. Kalau sampai niatkan makannya, belum tentu dapat ibadahnya. Kalau sampai niatkan ibadahnya, contoh, kalau sampai bikin rumah diniatkan untuk tempat ibadah, otomatis sampai bisa tidur di dalamnya. Otomatis sampai bisa nonton TV di dalamnya. Wah, aku tak tuku rumah. Saya mau beli rumah. Semoga yang nanti bisa dipakai untuk wadifahan, bisa dipakai untuk istighosahan. Ketika Anda niatkan seperti itu, niat lillah, otomatis Anda bisa nonton TV di rumah itu. Otomatis Anda bisa laya-laya di rumah itu. Otomatis Anda bisa makan dalam ruangan itu. Gitu. Mobil juga gitu. Nah, contoh misalnya, saya beli mobil, saya niatkan untuk selalu hadir Idul Khatmi. Amin. Insyaallah. Kalau Anda niatkan itu, dengan sendirinya otomatis Anda akan bisa main ke Jatim Park. Otomatis Anda bisa main ke Parangtritis. Otomatis Anda bisa main ke Bali. Otomatis Anda bisa main ke kebun binatang. Itu otomatis itu bonus. Begitu juga dengan uang. Kalau Anda niatkan untuk ibadah, maka uang yang lain-lain, kebutuhan lain-lain itu akan otomatis terpenuhi, otomatis tercukupi. Maka ayat ini sangat perlu kita jadikan teladan atau jadikan perhatian. Berikutnya adalah kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang membuat kehancuran. Ini sebenarnya ada satu riwayat itu. Ceritanya waktu itu tentang penaklukan Konstantinopel. Di mana itu? Turki. Jadi sempat terjadi penaklukan Konstantinopel. Lah ketika itu ada seorang laki-laki dari kalangan umat Islam yang dalam pertempuran itu menerobos masuk ke area benteng dari orang-orang kufar, orang kafir. Wah, akhirnya mereka mengatakan, "Lu, seternya sampean ini." Ya otomatis tuh, ketika mereka jumlahnya sudah ratusan ribuan, nah terus dia sendirian mau masuk menerobos itu, maka ini jangan dilakukan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Seandainya Anda sudah tidak mampu, ya jadi ngoyok-ngoyok no gitu. Jadi manusia itu sudah ada kadar ukuran kemampuannya. Kalau sudah nggak mampu ya nggak usah. Ini juga gitu. Ini peringatan. Ya kalau sudah lawan sudah terlalu banyak, hampir mustahil, maka wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan memaksakan diri untuk masuk area yang sangat berbahaya. Nah itu. Tapi sebenarnya dia tadi seorang itu mungkin dia terlalu lincah ya. Lari masuk menerobos jantung pertahanan lawan. Ternyata dia balik lagi lolos sendirian. Kesit berarti. Kecil, kesit, imut. Ternyata dia lolos itu. Ini sama orang-orang yang ada di sekitar. Wih, ngawur kamu itu. Wah, kamu itu bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kamu jangan jangan meremehkan nyawamu. Ono hitungane, kalau lawanmu itu sudah benar-benar hampir mustahil untuk ditaklukkan, ya jangan diserang pada saat itu.
Atur strategi dulu. Begitu. Jadi itu yang dimaksud wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi orang-orang akhirnya berteriak, "Woi, jangan setor nyawa kamu." Nah, ada lagi pendapat yang lain, sahabat Ayyub Al-Ansari dari kalangan kaum Ansor. Beliau mengatakan, "Oh, ayat ini enggak berkaitan dengan itu. Tapi ayat itu berkaitan dengan kami kaum Ansor yang selalu mendampingi Rasulullah kemanapun beliau berada." Jadi ini termasuk perwatakan orang-orang Madinah atau orang-orang Ansor. Nuhun sewu, orang-orang Makkah itu kan perwatakannya buruk. Dia tidak menerima kehadiran dan keberadaan Rasulullah. Makanya sampai diusir. Makanya kalau Anda ke Mekah, itu tatanan kotanya itu tidak serapi Madinah. Jadi tata kota satu daerah itu menunjukkan perwatakan orang tersebut, perwatakan kaum itu. Sebagai contoh misalnya, kok kampung itu wakai polisi tidure, rata-rata buktikan ini omongan saya, medit-medit, pelit-pelit, melaki-melaki, wah aturannya wakai biasa nih. Kalau banyak ya petinju semua itu rata-rata. Tiap misalnya katakanlah 10 meter polisi tidur, wes bukti noy, pelit-pelit itu biasanya. Rata-rata ini. Tapi nek wonge anu enakan, kampungnya itu enakan, semuanya enakan. Wah, berarti biasanya jarang mudik tidurnya. Enak, enggak popoan. Orangnya pemaaf, orangnya enak-enak, bagus-bagus. Enggak apa-apa. Ibarat rumah itu, ibaratnya rumah itu karena kunci nih. Itu berarti tanda orang itu enakan, orangnya apian, orangnya bebas, orangnya istilah itu gampangan. Itu tanda itu. Ya termasuk ini orang-orang Ansor itu orangnya bagus-bagus. Makanya sampai mazhab Maliki itu menganggap bahwa amalnya orang-orang Madinah itu bisa dijadikan sumber hukum, istimdad. Bukan istimdad, istimbat hukum. Jadi kalau Syafi'i itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau Imam Maliki, Quran, hadis, ada tambahan amalu ahlil Madinah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah itu bisa menjadi tradisi, bisa menjadi hukum dalam Islam. Contoh misal yang saya tiru dari orang-orang Maliki atau Sayyid atau Syurafa yang datang ke sini. Itu kalau takbir Allahu Akbar, tidak pakai bersedekap. Karena apa? Orang-orang Madinah kebanyakan dianggap orang Madinah itu yang turun-temurun selalu mengikuti keadaan atau aktivitas dari Rasulullah yang terakhir. Jadi Rasulullah terakhir itu ngapain? Itu orang-orang Madinah yang tahu. Makanya akhirnya mereka jadi sumber hukum. Jadi istimbatnya pakai orang amalu ahlil Madinah. Nah, Ayyub Al-Ansari mengatakan, loh itu kami itu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka dan seterusnya. Itu sebenarnya sindiran kepada kami itu ayat itu. Ceritanya kata Ayyub Al-Ansari ini adalah bahwa selama peperangan berlangsung Rasulullah masih punya musuh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kufar. Kami selalu mendampingi kemanapun Rasulullah beraktivitas. Bahkan dalam pertempuran pun kami selalu membantu Rasulullah. Tapi seketika peperangan sudah usai, Islam sudah jaya, kami semuanya sudah pulang ke keluarga masing-masing. Terus saat ini nulis ngopi di rumah. Sudah gak ada pertempuran, sudah damai semua, sudah jaya waktu itu. Kan masa keemasan Islam ada di Madinah, sudah berkuasa dan menjadi negara yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Madinah sudah menjadi istilahnya komunitas atau negara yang subur, orangnya bagus-bagus, damai wis.
sudah jaya. Nah ketika itu kan mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing, sudah nggak ikut pertempuran lagi. Cara urunan itu nggak pernah urunan untuk bikin acara pertarungan untuk perang, sudah tidak pernah. Sudah ada di rumah masing-masing, nyantai tuh, karena sudah tidak ada kegiatan lagi. Nah akhirnya turunlah ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tetaplah kalian itu tetap berjuang. Jangan kemudian ketika peperangan usai ya sudah selesai semuanya. Enggak. Acara masih terus berlanjut. Setelah Idul Fitri, Selasa akhir. Setelah Selasa akhir, halaqah. Terus menerus masih berlanjut terus. Enggak selesai. Jadi gitu. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan terakhir Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Kategori muhsinin ini adalah orang-orang yang infak fi sabilillah dan tidak menghancurkan dirinya kepada, tidak menjerumuskan dirinya pada kehancuran. Itu adalah kategori muhsinin. Akhirnya mereka infak lagi. Makanya akhirnya duit kas negara itu numpuk. Akhirnya yatim tersantuni, janda-janda sudah nyaman berada di dekatmu. Berada di naungannya orang-orang Islam, sudah nyaman semua itu, ternaungi. Jadi orang-orang Madinah sudah makmur karena sudah tidak ada peperangan lagi, sudah dikuasai kota Madinah. Oke. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa apa yang kita miliki, baik berupa harta, tenaga ataupun pikiran, niatkanlah untuk fi sabilillah. Gak ada duit ya tenaga, gak ada tenaga ya pikirane. Minimal tidak menolak atau ojo ece-ece atau ojo ganjel. Koncone jangan ngelakoni apa mbok sliding. Ya janganlah, nggak usah. Minimal Anda diam saja. Kalau ada yang melakukan kebaikan. Berikutnya adalah surat Ali Imran ayat 75 sampai 76. Berbunyi wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'attihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'attihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tadi muhsinin, sekarang muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang hatinya selalu takut ketika dirinya nanti tidak dipercayai oleh orang lain. Kalau sudah tidak dipercaya orang lain, berarti dirinya akan merasa bahwa berarti Allah sudah tidak percaya lagi kepada saya. Lah contohnya ini adalah orang-orang ahli kitab itu ada kalanya mereka itu kalau dititipi sesuatu maka dia meremehkan atau dipasrai. Alah kaurungane kok ya gak apa-apa. Paling cuma diseneni. Paling cuma ngono tok. Lah ada orang ahlul kitab yang begitu. Mereka merasa Allah paling gak diapa-apano. Paling itu kok terlambat juga gak apa-apa. Ada yang begitu. Ada yang enggak. Ada yang dia memang punya amanah, punya perasaan bahwa waduh aku gak enak rek sekadung janji. Ada yang begitu. Nah ini ada contohnya adalah orang ahlul kitab yang ketika dia dititipi uang yang besar, bikin torin, titip yo aku duit katakanlah 1000 dinar, aku titip nang sampean, tolong dijogo ya, ya begitu.
Nah, ada kalanya orang ini akan mengembalikan 1000 dinar itu pada waktu ketika yang meminta ini, yang punya ini meminta, saya uangku, tolong ambilkan uangku yang kemarin saya titipkan sama kamu. Ada yang ketiga yang kembalikan langsung. Oh iya, siap, kembalikan. Ada juga yang la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaih. Ada kalanya dia itu nunggu ditagih dulu. Saya tolong sing biyen anuku balekno. Misalnya begitu. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaih. Kalau nggak diomongin ya dia diam aja begitu. Ada juga yang qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Wes mbok, aku nggak ngerti. Ada juga wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Ada yang mereka itu malah berdusta kepada Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu. La bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini ada ceritanya, ada seseorang yang dititipi oleh orang lain itu sebesar 1000 dinar. Saat ini 1 dinar itu piro ya? Mahal ini. Emas soalnya dinar itu. Kalau dirham perak. Tapi sekarang dinar itu mata uangnya Aljazair, dirham mata uangnya Maroko. Ada dinar lagi mana itu? Mesir, Mesir pound. Dinar lagi itu mana itu? Persia paling ya. Iran mungkin. Setahu saya kalau Aljazair dinar, kalau Maroko dirham. Tapi dinar yang asli itu adalah uang emas, dengan emas. Nah ini 1000 dinar. Kalau sekarang katakanlah 100 juta misalnya, anggap aja untuk ngomongnya biar enak. Titip kepada seseorang 1000 dinar selama sebanyak 1000 dinar. Sudah lama lah orang ini itu akhirnya kepingin mengembalikan uang itu, padahal dia nggak berutang ini. Tapi dia kan dititipi, nggak utang, tapi dia dititipi. Nah, akhirnya orang ini merasa, aduh nggak enak ini. Saya sudah lama membawa uang ini, tapi yang pemiliknya ini kemana ini nggak tahu. Kalau sekarang kan enak, ada WA, ada email, ada TikTok, ada Telegram dan lain-lain. Cari sudah ketemu, Facebook apalagi sudah ketemu. Dengan punya nomor nanti Facebook sudah muncul. Nah, orang ini kan merasa megang uang yang bukan miliknya. Akhirnya dia nyari perahu, kemudian kayu, salah satu pretelan kayu itu diambil oleh dia dan uangnya itu dimasukkan ke situ. Uang berapa tadi? 1000 dinar. Karena dia merasa waktu itu, ceritanya gini. Jadi dia itu berhutang ini. Terus kemudian yang menghutangi itu bertanya, apa jaminanmu? Begitu. Jaminannya adalah Allah. Siapa saksimu? Saksi saya adalah Allah. Ternyata yang menghutangi ya percaya, karena Allah yang menjadi saksi dan yang menjamin. Akhirnya yang dipinjam ini ngasih ke dalam bongkahan tembok papan kayu itu, dimasukkanlah uang 1000 dinar itu. Terus dia mengatakan, ya Allah, saya kesulitan untuk menjumpai pemilik dari uang ini, tapi saya pernah berjanji kepada dirinya bahwasanya engkaulah yang menjadi saksi, bahwa engkaulah yang menjadi penjamin dari uang yang saya pinjam ini. Maka saya pasrahkan sekarang kepada panjenengan, dan saya hamparkan, saya larungkan perahu ini ke laut. Akhirnya dilarungkan. Nah, ketika dilarungkan, dia kan masih
masih nggak puas. Wah, ini uangnya nyampe apa enggak? Uangnya nyampe apa enggak? Gitu. Hanya beberapa hari kemudian orangnya masih nyari terus siapa yang dulu pernah diutangi. Jadi dia bawa uang lagi. Jadi uang yang tadi sudah dilarung ke laut. Nggak taunya dia dipertemukan dengan orang yang mengutangi itu. Akhirnya dia mengatakan, saya ingin bertemu dengan Anda dan ingin mengembalikan uang yang dulu pernah saya pinjam. Ini uangnya. Dan karena dulu saksinya adalah Allah dan yang saya jadikan jaminan adalah Allah, maka tidak ada lagi orang yang saya bawa ke sini, dan Allah lah yang menjadi saksi bahwa saya akan membayar hutang Anda. Ternyata orang tadi mengatakan, enggak, saya sudah menemukan uang. Tadi ternyata di dalam uang itu ada tulisan. Dia tadi nulis pesan. Yang di perahu. Ya, yang di perahunya tadi di laut itu, ngintir di laut. Ternyata dia mengatakan, "Loh, uangmu sudah nyampe sama saya." Nah, ini menunjukkan bukan persoalan uang ini bisa sampai atau tidak, tapi ketika Anda sudah berjanji dengan Allah, sudah menjadikan Allah sebagai saksi, menjadikan Allah sebagai jaminan, maka Allah juga langsung menjamin itu. Maka Allah sendiri yang akan menjamin sampai itu. Jadi orang ini akhirnya mengatakan, loh, saya sudah menemukan uang saya dan suratmu itu sudah saya baca. Jadi uang ini sudah nyampe. Akhirnya orangnya mengatakan, memang Allah itu adalah saksi yang tidak bisa dibohongi. Gitu. Makanya saya selalu menyarankan orang-orang yang punya nazar, orang yang punya azam, kalau memang Anda punya azam atau punya nazar, nggak usah ditunda, segera tunaikan. Kalau berjanji atau azamnya sama Allah ya. Kalau sama orang mungkin Anda bisa berbohong, tapi kalau sama Allah jangan pernah berbohong. Karena berbohong dengan Allah itu resikonya besar. Saya dulu juga pernah dicurhati orang. Ternyata dia itu uangnya merosot, rezekinya merosot, hancur. Dilalah saya cuma begini, jangan-jangan sampai punya hutang sama Allah. Kaget orang. Makanya saya sampai dikira orang yang tahu sebelum kejadian. Padahal ya ketepaan aja lah. Ketepaan. Saya mengatakan, sampai ini kayaknya punya hutang sama Allah yang belum terbayar. Jangan-jangan begitu. Terus dia agak diam, mau ngomong tapi bingung. Ya, enggak, tolong, sampai dulu punya niatan apa yang belum hasil. Ternyata orang ini itu punya semacam nadar atau azam yang sangat kuat. Dia mengatakan, uang ini, saya punya uang ini, saya pengen menghajikan ibu saya. Waktu itu ngomongnya memberangkatkan ibu saya ke Makkah. Tapi karena waktu itu saya berpikiran uang ini lebih baik saya pakai modal dulu, maka ibu saya nggak jadi saya berangkatkan. Akhirnya uang ini saya pakai untuk modal. Ternyata semakin hancur. Bukan hanya uang sejumlah sekali berangkat ke Mekah, tapi uang induknya dan anak-anaknya malah hilang. Katakanlah saat ini 20 juta gagal. Yang hilang bukan hanya 20 juta, malah ratusan juta. Uangnya sendiri katut, malah habis. Akhirnya saya mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya segera memberangkatkan orang tuanya, embuh dengan cara apapun, dan bertaubatlah kepada Allah. Ternyata dijalani dan pelan-pelan mulai merangkak. Ada lagi yang curhat ke saya, dan lagi-lagi saya dianggap orang yang luar biasa, padahal menurut saya ya ketepaan. Jadi ceritanya itu, dia mempunyai azam akan memberikan uang yang banyak kepada salah seorang anak yatim.
wah nanti saya mau merawat anak yatim yang banyak. Nah ternyata salah satu anak yatim itu orang kaya. Jadi bapaknya itu orang kaya. Kemudian ketika bapaknya meninggal, karena bapaknya punya uang yang banyak, akhirnya dia itu meminta ATM dari ayahnya. Bayangkan dia, uang ini ketika saya pakai itu akan saya puter, kemudian kita bagi hasil. Ternyata justru malah hancur, habis uangnya, sampai wis mobil-mobilnya terjual, habis sih. Nah waktu itu udah lama dia cerita ke saya, ceritanya gitu. Nah saya mengatakan, nah toh tadi sampai nggak mau ngaku, sekarang ternyata sampai ngaku itu. Awalnya kan nggak mau ngaku dia, kayaknya sampai ini punya tanggungan, punya sesuatu yang mengganjal di hati. Ternyata benar itu yang terjadi. Nah berarti ketika Anda sudah berjanji dengan Allah, maka jangan pernah ditunda. Itu berbahaya. Itu bukan hanya senilai uang yang itu tadi, tapi malah habis semuanya, termasuk kurban, akikoh dan lain-lain yang urusannya dengan Allah. Jadi itu jangan pernah dikhianati. Kalau sudah mengkhianati Allah, maka Allah juga akan mengkhianat dengan panjenengan. Kamu mempermainkan saya ini, ibaratnya gitu. Begitu ya. Kemudian dalam surat apa lagi saya cari? Berarti sudah ketemu 1 muhsinin, 2 muttaqin. Yang ketiga adalah mana tadi ini? Wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi muhsin di sini definisinya berbeda. Karena ayat sebelumnya mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau tadi muhsinin itu definisinya adalah anfiqu fi sabilillah. Ini juga, tapi bedanya yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dalam keadaan kaya maupun miskin, kondisi duit-duit gak ada duit, tetap yunfik, tetap menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan dari emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang suka memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Berarti kategori muhsinin di sini adalah dia yang selalu berinfak meskipun dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang, dan juga orang-orang yang menahan emosinya serta memaafkan orang yang berbuat kesalahan terhadap dirinya. Itu adalah definisi dari muhsinin dari ayat 134 surat Ali Imran ini. Insyaallah luar biasa berarti ya, muhsinin. Ada lagi wallahu yuhibbus sabirin. Ada lagi ini wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ada lagi fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada lagi. Kemudian ada lagi ini.
Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kategori berikutnya tadi muhsinin sudah, muttaqin sudah, sekarang sabirin. Ini ceritanya tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu termasuk orang yang luar biasa. Cerita dari ayat ini itu berawal dari perang Uhud. Ini bukan asbabun nuzul ya, tapi kisah mengenai ayat ini. Di perang Uhud, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Islam pada akhirnya kalah. Ketika itu Rasulullah posisinya sudah terdesak. Banyak korban dari orang-orang Islam, termasuk paman beliau. Siapa yang meninggal? Sayyidina Hamzah. Itu terbunuh juga. Banyak yang terbunuh. Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa? Sa'ad bin Rabi. Dan orang-orang besar lainnya di kala perang Uhud itu. Itu yang diteriakkan Mus'ab bin Umar adalah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Pada saat itu Mus'ab bin Umar ini ingin mengalihkan perhatian orang-orang kafir ketika menyerang Rasulullah. Jadi Mus'ab sudah merasa Rasulullah itu akan terdesak, bisa terbunuh. Maka dia menyetorkan nyawanya. Dia masuk ke medan pertempuran. Kemudian waktu itu kan dia bertugas hanya membawa bendera. Ketika masuk itu dia berteriak-teriak ini. Ceritanya dia itu melihat Rasulullah itu dalam kondisi kena pukulan oleh orang kafir Al-Qaimah kalau nggak salah namanya itu. Nah itu sudah berhasil memukul Rasulullah. Dan Mus'ab tahu, wah Rasulullah kena ini. Nah ketika itu orang kafir ini sudah meneriakkan bahwa Muhammad sudah berhasil aku bunuh, berteriak-teriak seperti itu. Maka kemudian Mus'ab ini juga berteriak, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Artinya apa? Beliau mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan saja. Karena dia merasa Rasulullah kayak mau terbunuh gitu. Qad khalat min qablihir rusul. Itu sama dengan rasul-rasulnya terdahulu. Ada nabi-nabi yang terbunuh. Contohnya Nabi Zakaria. Contohnya Nabi Yahya. Terbunuh itu. Bahkan Nabi Zakaria itu sembunyi dalam pohon. Oh, sakti itu. Nabi Zakaria itu bisa menembus pohon. Tapi orang-orang yang nggak percaya gaib, maka dia mengatakan pohon itu dikerowoki. Kemudian beliau bersembunyi di situ, ditutup lagi. Loh. Jadi dia singgir di dalam, sembunyi di dalam. Orang yang tidak percaya gaib. Orang yang percaya gaib, ya Nabi Zakaria masuk di dalam tumbuhan itu. Jadi beliau tiba-tiba menghilang, langsung masuk ke dalam pohon. Nah terus siapa yang ngasih tahu? Iblis laknatullah. Jadi orang kafir sebenarnya sudah kehilangan jejak. Nabi Zakaria sudah masuk di dalam pohon. Nah, bagi orang yang tidak percaya gaib tadi, mereka mengatakan
sarungnya atau pakaian dari Nabi Zakaria itu ada yang menyisa sedikit keluar. Jadi ibaratnya di sini sudah tertutup tapi ada kain yang muncul. Wah, itu dikasih tahu sama iblis. Itu loh, Zakaria sembunyi di dalam pohon. Tapi bagi yang percaya kemukjizatan Rasul, percaya gaib, ya dikasih tahu oleh iblis, kamu gergaji saja itu, gergaji saja pohon itu, nanti pasti akan mengeluarkan darah. Makanya digergaji betul, begitu digergaji, udah keluar darah Nabi Zakaria dalam pohon itu. Makanya ibarat sekarang itu pohon itu ada yang ketika digergaji itu keluar darah. Nah itu kalau orang yang tahu itu biasanya ada penghuninya, ada darah. Itu sejarahnya dari Nabi Zakaria itu gergaji keluar darah. Jadi pohon itu mengeluarkan darah. Disitulah Nabi Zakaria akhirnya wafat. Ditunjukkan oleh iblis. Kalau nggak ditunjukkan mereka nggak tahu. Sembunyi di situ udah nggak tahu. Gara-gara ditunjukkan oleh iblis laknatullah. Akhirnya Nabi Zakaria terbunuh. Kemudian Nabi Yahya juga. Nabi Yahya malah dipancung. Sama, artinya ada rasul-rasul sebelum Rasulullah itu yang memang meninggal, mati. Afa imma ta'u kutilang qalabtum ala aqabikum. Lah kalau memang Rasulullah sudah meninggal, apa kalian mau mundur? Ibaratnya gitu. Jadi Mus'ab bin Umar ini berteriak ini, itu maksudnya itu, kalian jangan menyerah. Meskipun Rasulullah sudah terbunuh, kalian jangan pernah mundur. Rasul-rasul juga yang dulu itu juga terbunuh. Gak usah sedih, gak usah mundur, lanjutkan perjuangan. Ibaratnya gitu. Makanya beliau mengatakan, Allah ayat ini mengatakan, wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'an. Barang siapa yang dia mundur, berarti berkhianat, lari dari peperangan, dia menyerah, maka falayadurrallaha syai'an. Tidak masalah bagi Allah. Allah tidak akan mengalami darurat. Ya wes, kalau kalian berkhianat, mundur silakan. Allah nggak akan rugi. Dengan mundurnya kalian, Allah nggak akan rugi. Masih tetap berlanjut pertarungan ini. Ibaratnya gitu. Wa sayajzillahu syakirin. Tentu Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu apa maksudnya? Kehadiran Rasulullah merupakan kenikmatan tertinggi. Bisa mendampingi Rasulullah termasuk kenikmatan yang tertinggi. Nah, ketika kenikmatan tertinggi itu mampu dimanfaatkan dengan baik, maka sayajzillahu, Allah lah yang akan membalas. Nah, kalau Anda bersyukur dengan keberadaan seorang yang hebat, maka Allah lah yang akan membalasnya. Jadi itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Cara Jawa nih, keurungane kon kok mati kabeh. Kalian semuanya itu ikut perang ataupun mundur dari peperangan, kalian nanti juga akan mati. Lah sama-sama matinya. Ini kan dalam kondisi pertempuran toh. Ya mendingan lanjut tarung. Itu kata Mus'ab tadi. Lanjutkan saja. Percuma kalian tunda-tunda kematian kalian itu. Toh nanti kalian juga akan merasakan kenikmatan tersebut, kematian tersebut. Wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha. Ya wes, kalau kalian cuma uang yang dicari, kasih. Kata Allah begitu, tak kasih. Wa may yurid thawabal akhirah. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat, nu'tihi minha, ya sudah tak kasih juga. Wa sanajzi syakirin, diulang lagi kata Allah. Tapi ingat,
bahwa saya akan memberikan balasan yang cukup kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Tentu Allah juga tahu ketika Anda kalah, ketika Anda sudah terdesak, tetapi hati masih ingin meneruskan pertempuran itu. Kalaupun Anda kalah, Allah akan mengerti dan Allah akan mencintai orang-orang yang sabar. Duh, peperangan kan kondisinya mengenaskan, nyawa. Apalagi ada beberapa sahabat yang kurang beberapa hari menikah, ikut pertempuran, padahal besoknya mengakad nikah, hanya meninggal. Nggak jadi nikah itu demi Rasulullah. Masya Allah. Ingat, wallahu yuhibbus sabirin. Tentu Allah akan mempertimbangkan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Ini Masya Allah. Ada juga cerita tentang ayat ini. Ini bukan asbabun nuzul ya, kisah tentang ayat ini, bahwa ayat ini adalah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, sedangkan Umar tidak percaya akan kematian Rasulullah. Ketika diberitahukan bahwa Rasulullah sudah wafat, kemudian Sayyidina Utsman mengangkat pedangnya. Pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka saya penggal lehernya. Karena dia yakin bahwa Rasulullah nggak akan kalah, Rasulullah nggak akan meninggal. Nah, akhirnya nggak ada yang berani menenangkan Umar, orang ganasnya ya, los gaspol. Oh, sahabat Umar kan terus los itu. Waktu hijrah saja semuanya sahabat sembunyi-sembunyi bersama Rasulullah. Tapi Umar, ketika mereka para sahabat itu sembunyi-sembunyi, sahabat Umar langsung berdiri mengelilingi Ka'bah, mengacungkan pedangnya. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi yatim, barang siapa yang menginginkan istri-istrinya menjadi janda, silakan temui Umar di sini. Umar akan berangkat menemui Muhammad untuk melakukan hijrah ke Madinah. Wis siap toh? Pedang ayo udah kabeh. Ya enggak ada yang berani sama Umar. Makanya pada saat Rasulullah meninggal, sahabat Umar juga demikian. Dia marah. Enggak, Rasulullah enggak mati, enggak meninggal. Ya semuanya enggak ada yang berani ngasih tahu. Akhirnya sahabat Abu Bakar, ketika itu beliau dari rumahnya, kemudian hadir di rumahnya Rasulullah, masuk ke ruangan Rasulullah, menemui Sayyidah Aisyah, kemudian diantarkan menuju jenazahnya Rasulullah. Pada saat itu Abu Bakar membuka kain penutup kepalanya, kemudian mendekapnya, lalu diciuminya wajah Rasulullah. Akhirnya oleh sahabat Abu Bakar kemudian keluar dari dalamnya, kemudian menemui sahabat Umar. Lalu beliau membaca ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul, bukan Tuhan. Lalu Abu Bakar, amma ba'du, setelah menasihati Umar, dia berdiri, kemudian ngasih pengumuman kepada para sahabat yang ada pada saat itu. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa sekarang ini loh, Muhammad telah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa hidup abadi. Akhirnya sahabat Umar langsung tunduk. Idris ya Umar, jatuh tak terkulai, langsung. Baru sekarang sudah lemes. Yang asalnya berteriak-teriak, wah itu orang mendekat bisa tebas temenan itu. Sudah emosinya nggak terkontrol. Jadi yang mampu mengendalikan emosi dari sahabat Umar adalah
sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke, berarti sudah ketemu kata sabirin, kemudian muttaqin, kemudian muhsinin. Berarti orang-orang Tijani ini termasuk muhsinin, muttaqin, termasuk sabirin. Karena apa? Anda bersabar. Mestinya sampai sekarang itu bisa tidur di rumah. Mestinya sampean bisa guyon sama keluarga. Tapi Anda bersabar demi mengikuti kajian dalam Thariqah Tijani, mengikuti kegiatan dalam Thariqah Tijani, mengikuti istighosaan, mengikuti ngaji dan lain sebagainya. Mestinya sampean bisa jalan-jalan ke Kodam meskipun nggak ngajak saya. Anda bisa bercengkrama dengan siapapun selain di tempat ini. Tapi ternyata Anda bersabar memilih di sini. Kemudian yang lain-lain tadi disebutkan wa anfiqu fi sabilillah. Itu sudah sabilillah. Mengeluarkan sekarang itu waktu itu mahal. Anda tahu waktu itu mahal. Lalu saya pernah mengalami, tahu rasanya waktu itu mahal. Gara-gara apa? Ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat, uang saya 8 juta sekian hilang. Hangus. Itu saya tahu itu. Akhirnya sekarang saya jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Tahu waktu itu mahal. Apalagi kalau undang-undangan bensin. Jam 12 naik bensin. Wow. Itu jangan menyia-nyiakan waktu. Segera dikulak. Segera diisi tangkinya ya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya, monggo.